kasus Harun Masiku yang sampai hari ini belum selesai setelah Firly Bahuri menjadi tersangka dan diberhentikan akan diseriusi. Wahyu Setiawan, mantan ex-KPU, dipanggil. Apakah ini akan selesai atau menghilang kembali? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Harun Masiku yang waktu itu salah satu caleg PDI Perjuangan, ya sekarang sudah mantan caleg karena sudah ada proses pencalekan selanjutnya. Waktu itu beliau akan menggantikan PAW, tapi ada suap. Akhirnya Mas Wahyu Setiawan ex-KPU menjadi tersangka, menjadi korban. Apakah hari ini bisa terselesaikan? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Dan apakah masih ada peluang hal itu terselesaikan? Pertama kita baca di Detik, Novel bicara perbaikan KPK di 2024. Standar etik pimpinan harus tinggi. Nah, ini yang menjadi entry point bagi mantan penegak hukum yang ada di KPK. Kemudian di Kompas, babak baru kasus Harun Masiku, KPK periksa ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan selanjutnya kita baca di Medcom ID, kasus Harun Masiku dinilai ringan, keseriusan KPK dinanti. Sebetulnya tidak berat, tetapi karena tidak diserius, akhirnya tidak terselesaikan. Dan yang terakhir kita di Medco juga, Maki yakin upaya KPK menangkap Harun Masiku didukung publik. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ada di Kompas dan nanti kita tambahkan yang lain. Babak baru kasus Harun Masiku, KPK periksa ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ini adalah setelah Firly Bahuri, ketua KPK, tersangka dan kemudian diberhentikan dari ketua dan bahkan dipecat. KPK kembali, Jakarta Kompas.com, Kompas TV, KPK kembali mengusut kasus Harun Masiku. KPK meminta keterangan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Kamis pada 28 Desember kemarin. Wahyu merupakan mantan penaga suap pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka mantan caleg di PDIP Harun Masiku. Wahyu mengaku diminta hadir oleh penyidik KPK terkait kasus Harun Masiku. Ia berharap KPK bisa segera menangkap Harun Masiku. Usai dilantik menjadi ketua sementara KPK menggantikan Firly Bahuri, Nawawi Pumulango mengatakan penangkapan Harun Masiku menjadi prioritasnya. Meskipun beliau adalah juga pimpinan KPK sebelumnya, Harun Masiku telah menjadi buron sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. Coba bayangkan, 9 Januari 2020 sampai sekarang 21, 22, 23, 24 tahun. Sebelumnya, 2 hari sebelum KPK melakukan OTT, Harun Masiku sempat pergi ke luar negeri namun kembali ke Indonesia keesokan harinya pada Juli 2021. Nama Harun Masiku masuk daftar Red Notice Interpol. Harun Masiku sempat dikabarkan berada di negara tetangga, namun polisi menyatakan Harun Masiku bersembunyi di Indonesia. Harun Masiku pernah bermula dari OTT KPK terhadap komisioner KPU kala itu Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima suap dari Harun Masiku terkait pergantian antar waktu. Wahyu telah diadili dan divonis 6 tahun penjara dan diperberat MA menjadi 7 tahun. Saat ini Wahyu telah mendapat kebebasan bersyarat sejak Oktober lalu. Oh, jadi Mas Wahyu sudah bebas bersyarat semenjak Oktober lalu. Kemudian kita tambahkan terkait dengan hal itu, kasus Harun Masiku dinilai ringan, keseriusan KPK nanti. Intinya kalau ada keseriusan akan terselesaikan. Dan bahasanya
publik akan membackup-nya meskipun ada catatan dari Novel Baswedan bahwa standar etik pimpinan harus tinggi. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apakah ini Harun Masiku tertangkap betul dan akan terselesaikan, atau masih menjadi perdebatan sesudah 4 tahun menghilang? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kasus Harun Masiku semenjak 9 Januari 2020 sampai hari ini sebetulnya menjadi catatan merah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Masa sih Harun Masiku yang sebetulnya bukan siapa-siapa tidak bisa ditangkap dan diproses hukum? Semua publik mengetahui bahwa ada sebuah tema yang menjadikan hal ini mengapa tidak bisa. Tapi sekarang sesudah Firly Bahuri ditangkap KPK, diberhentikan karena kasus Syahrul Yassin Limpo dan dipecat oleh Presiden, maka perlu ada keseriusan. Menurut saya, Pamulango sebagai Ketua KPK sementara atau pimpinan KPK hari ini harus membuktikan bahwa itu bisa terselesaikan. Apalagi kalau kita melihat yang terjadi di pimpinan negara, semuanya berkonflik, semuanya menuju pemilu 2024, 14 Februari. Sehingga pada kesempatan ini, kesempatan yang tepat bagi KPK untuk menyelesaikan terkait dengan kasus Harun Masiku. Saya sendiri yakin hal ini bisa dilaksanakan karena Firly sudah selesai, dan selanjutnya tema yang ada di elit juga sudah berbeda temanya dibanding dengan 4 tahun yang lalu, 9 Januari 2020, tentang kekuasaan. Kemudian yang kedua, dalam bahasanya adalah perlu ada semangat untuk bagaimana keseriusan KPK dinanti. Nah ini kalau menurut saya, memang keseriusan KPK itu dinanti untuk menyelesaikan hal ini. KPK yang semenjak kelahirannya ditunggu untuk menyelesaikan pemberantasan korupsi, maka menurut saya sangat mudah untuk menyelesaikan ini. Karena semua lembaga publik itu mendukungnya. Semua pegiat anti korupsi mendukungnya. Hanya sekarang adalah ada semangat nggak menyelesaikannya. Kalau menurut saya sangat mungkin untuk diselesaikan karena sekali lagi dahulu yang temanya Harun Masiku yang sebagai ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan. Saya percaya PDI Perjuangan sudah berbeda pada waktu itu tentang Harun Masiku. Dan pada kesempatan ini siapapun merelakan Harun Masiku diproses. Kalau menurut saya, jadi keseriusan KPK yang menjadi poin utama itu menjadi hal yang penting. Apalagi kalau menurut saya, keberadaan Firly Bahuri yang menjadi fokus utama terkait dengan apakah maju atau tidak terkait dengan proses penyelesaian, itu kemudian sekarang sudah tidak ada. Sekarang adalah yang dipentingkan adalah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelesaikan. Itu yang paling penting. Jadi KPK sudah terbebas dari pimpinan, maksudnya Firly yang ada sebuah agenda, hidden agenda mengapa Harun Masiku yang selanjutnya tidak terselesaikan pada waktu itu selama hampir 4 tahun, karena mulai 9 Januari 2020. Kemudian yang ketiga, bahwa pengganti pimpinan KPK nanti itu harus digantikan dari orang yang betul-betul menjadikan KPK lebih hebat, lebih mandiri, dan lebih independen. Bahwa standar yang disampaikan oleh Novel Baswedan dari standar etik pimpinan harus tinggi. Kalau kita membaca bahwa Novel Baswedan mengatakan ada sejumlah pekerjaan yang harus dibenahi KPK. Mantan penyidik senior ini menilai perbaikan KPK bisa dimulai dari level pimpinan. Pimpinan KPK harus yang punya standar etik tinggi. Nah, ini penting, standar etik tinggi bagi pimpinan KPK, supaya
mereka betul terjauhkan dari ancaman kesalahan diri ataupun lembaga nantinya. Kalau mereka memang mempunyai standar etik yang tinggi. Tapi kalau menjadi pimpinan KPK itu digunakan untuk menggarong atau sebagai tempat untuk yang negatif, maka ini membahayakan. Jadi novel menyinggung perbuatan Firly Bahuri selama menjadi ketua KPK 4 tahun terakhir sebelum akhirnya diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Sikap Firly yang dinilai tidak memiliki standar etik tinggi selama memimpin KPK berdampak jatuhnya marwah KPK di mata publik. Dalam bahasa menyinggung perbuatan Firly Bahuri tadi menjadi ketua KPK 4 tahun terakhir sebelum akhirnya diberhentikan Presiden Jokowi. Jadi dampaknya menjadi sangat mahal, yaitu indeks prestasi kerja IPK Indonesia menjadi terjun bebas dan KPK menjadi penegak hukum paling tidak dipercaya. Ini yang semua pasti tidak bisa terima terkait dengan IPK menjadi terjun bebas. Firly Bahuri saat ini telah diberhentikan Jokowi. Dia juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Selain itu, Firly telah dijatuhi sanksi etik berat oleh Dewan Pengawas KPK. Novel mengatakan perginya Firly dari KPK tidak lantas membuat lembaga anti rasuah itu kembali bersih. Dia menilai momen diberhentikannya Firly ini harus digunakan pimpinan KPK dalam mengusut keterlibatan pihak lain di KPK terkait skandal yang dilakukan Firly. Apabila pimpinan KPK sekarang ini masih sayang KPK, mereka bisa memilih melaporkan pihak-pihak di internal KPK yang selama ini berbuat korupsi, baik bersama-sama dengan Firly sendiri, atau bila pimpinan KPK tidak mampu atau tidak berani agar mengundurkan diri, ujar Novel. Dia menambahkan perbaikan di level pucuk pimpinan KPK akan menjadi awal perbaikan bagi KPK di 2024. Sebagaimana kalau kita melihat kasus Harun Masiku yang hanya mengorbankan Wahyu Setiawan, ex-komisioner KPU. Jadi sebetulnya kalau ngomong Wahyu Setiawan itu kan sebagai korban dari keberadaan Harun Masiku atau dari es yang sangat besar. Lebih baik semuanya, maksudnya semuanya orang yang terlibat dalam proses Harun Masiku pada kesempatan ini ya harus dibersihkan. Apalagi pada kesempatan ini pemanggilan Wahyu Setiawan, mantan atau ex KPU, itu kan pertanda bahwa sebetulnya yang paling Wahyu Setiawan sendiri paling lemah dalam kesempatan ini. Ada kekuatan-kekuatan besar, dan sebaiknya kalau ini diproses secara serius, KPK itu bisa mempunyai taring lebih karena pada kesempatan ini peta politik sudah berubah. Dahulu Firly yang mempunyai deal-deal tertentu dalam tanda kutip, pada kesempatan ini sudah tidak, dan sepertinya pada kesempatan ini sudah dibersihkan. Maksudnya waktu itu, deal-deal waktu itu sudah berbeda karena suasananya sudah berbeda. Semoga menjadi perbaikan KPK yang lebih baik. Semoga KPK menjadi lembaga yang independen. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.